Pabrik memang menjadi sasaran empuk bagi makhluk tak kasat mata untuk bernaung. Pasalnya di masa lalu kita tak tahu lokasi untuk membangun pabrik tersebut bekas apa. Bisa bekas hutan, bekas pemukiman, bekas rawa-rawa, atau bahkan bekas perkuburan. Kita juga tak pernah tahu pabrik yang terlihat kokoh tersebut pernah ada kejadian apa di masa kelam. Mungkin pembunuhan atau bahkan pembantaian massal. Bisa juga sebuah pabrik memiliki histori kelam yang ada di dalamnya. Misalnya karyawan meninggal atau kasus bunuh diri. Bisa juga sang pemilik pabrik melakukan pesugihan atau ada sesuatu yang sengaja ditanam di pabrik tersebut. Biasanya sang pemilik pabrik sengaja menanamkan penjagaan atau entah makhluk hidup, barang, maupun sebuah mantra-mantra. Maka dari itu membahas pengalaman gaib di sebuah pabrik memang tak akan pernah ada habisnya. Terlebih jika ditanyakan satu persatu karyawan-karyawati yang pernah menjadi tokoh di dalamnya. Cerita Mystic Up Your Story kali ini adalah episode pabrik akan mengambil sebuah story dari seorang pemuda yang kala itu sebut saja namanya Ahmad. Kejadian ini adalah kejadian yang pernah terjadi di salah satu pabrik yang lumayan terkenal di kawasan MM2100 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Tapi sebelum kisah Up Your Story kali ini dimulai, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share, supaya kalian tidak ketinggalan teror-teror yang akan datang. Ahmad adalah seorang perantauan dari sebuah desa di Jawa Tengah. Setelah mencari kerja ke sana kemari, akhirnya Ahmad diterima bekerja di sebuah pabrik di kawasan MM2100. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011. Waktu itu Ahmad masih baru lulus sekolah, merantau ke Bekasi untuk mengadu nasib. Dan akhirnya setelah mencari kerja ke sana kemari, alhasil Ahmad ini mendapat pekerjaan di pabrik kala itu. BTW sekarang pabrik tersebut sudah menjadi salah satu pabrik ternama dan juga pabrik besar di kawasan MM2100. Tapi kala itu pabrik itu belum terkenal dan belum ternama seperti sekarang ini. Pabrik yang ada di dalam cerita ini saat itu tak begitu luas, hanya ada beberapa gedung office dan produksi. Ada di loker karyawan dan sebuah kantin di lantai 2. Loker karyawan pun dan kantin ini tempatnya sedikit terpisah dari ruangan produksi. Jadi tempatnya sedikit sepi karena bagian yang ramai itu adalah bagian produksi. Namun pada zaman itu pekerjaan sebagai karyawan dan karyawati masih belum terlalu diminati gengs di waktu kala itu. Jadi karyawan-karyawatinya masih sedikit. Kejadian ini berawal saat Ahmad baru saja bekerja. Kira-kira dia kala itu seminggu setelah training. Saat itu Ahmad yang baru saja merantau numpang di rumah kerabatnya di daerah Tambun. Si Ahmad ini kadang berangkat kerja menggunakan angkot. Kadang juga diantarkan oleh kerabatnya, kadang juga dia jalan kaki. BTW, si Ahmad ini baru 1 minggu kerja dan itu pun dia baru masuk line produksi, jadi belum memiliki teman sama sekali ya. Kalaupun punya teman, si Ahmad ini masih punya teman sedikit. Setelah 1 minggu training, saat itu Ahmad yang baru saja masuk line langsung ke bagian shift kerja shift 2. Masuk jam 4 sore, off jam 11 malam. Saat pulang, dirasa jam segitu susah cari angkot. Ojol zaman itu belum ada, naik Gojek pun jam segitu kayaknya nggak ada di kawasan. Ongkos Ahmad pun menipis karena belum gajian. Di samping itu, dia juga tak enak jika malam-malam merepotkan kerabatnya untuk menjemputnya. Apalagi kawasan MM2100 kala itu masih sepi dan rawan begal. Akhirnya Ahmad mengabarkan kepada kerabatnya bahwa ia memilih untuk menginap di loker pabrik tersebut. Dan Ahmad akan pulang jika pagi sudah menjelang. Akhirnya Ahmad tidur di loker. Pulang shift 2 itu Ahmad langsung tidur di loker. Kala itu belum ada Android, jadi sesampai di loker, Ahmad langsung ganti baju dan tidur. Saat baru beberapa saat terlelap, tiba-tiba Ahmad terbangun karena Ahmad merasa lehernya ada yang mencekik dengan kuat. Sampai si Ahmad ini nggak bisa bernafas. Setelah itu Ahmad membaca doa dan Ahmad merasa baikan. Karena terlanjur takut, akhirnya Ahmad ini pun pindah tidur di pos security. Lalu si Ahmad ini menceritakan kejadian tersebut kepada security di sekitarnya. Kata security di tempat tersebut, sebut saja namanya Pak Maman. Katanya memang sering banget kejadian seperti itu di ruangan loker. Pak Maman ini sudah 25 tahun bekerja di pabrik. Ya mas, di situ memang sering terjadi karyawan kejadian ketindihan atau sekedar jahili penghuninya.
Memang di situ mah ada sosok berbulu mas, bermata besar dan jahil mas. Begitu kira-kira kata Pak Maman. Akhirnya Ahmad memutuskan tidur di pos security dan pulang setelah muncul matahari. Setelah kejadian itu, Ahmad tak lagi berani tidur di loker sendirian dan memilih tidur di pos security sampai menjelang pagi. Kira-kira 2 bulan Ahmad seperti itu sampai dia bisa beli sebuah motor. Lalu kira-kira 3 bulanan setelah kejadian pertama, waktu itu jam istirahat. Ahmad ini terlambat keluar untuk istirahat. Jadi Ahmad terpaksa makan sendirian di ruang makan. Pabrik Ahmad ini kala itu emang nggak dapat makan, cuma disediain nasi di lantai 2 yang ya sebut aja kantin. Lalu Ahmad ini pergi ke loker untuk mengambil lauk di tasnya. Setelah ambil lauk di loker, Ahmad naik ke lantai 2 untuk mengambil nasi. Saat itu kondisinya Ahmad sendirian di lantai 2. Teman-temannya sudah selesai makan dan sudah turun dari lantai 2 tersebut. Saat tengah asik makan, Ahmad melihat ada sekelebatan orang melewati sebuah jendela. Tapi Ahmad cuek karena dia pikir mungkin karyawan lain yang lewat. Terus selesailah si Ahmad ini makan. Lalu Ahmad baru tersadar bahwa dia turun dari lantai 2. Ahmad pun melongo melihat di luar jendela lantai 2 itu jala, bukan roof atau atap. Jadi tidak ada yang jalan sama sekali untuk manusia berpijak. Hanya jala setapak alias cuma dinding. Lalu dia tersadar. Lah kok nggak ada jalan, nggak ada atap juga? Berarti yang lewat tadi itu terbang melintas jendela dong. Begitu sadar Ahmad. Ahmad yang tersadar lantas langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Seminggu kemudian setelah kejadian tersebut, lagi-lagi gangguan pun dialami Ahmad. Kali ini semua anggota shift Ahmad kala itu menjadi saksi. Jadi pabrik Ahmad ini karyawannya cuma 98 orang kala itu. Kalau malam yang masuk cuma shift 2 dan 3 ditambah 2 security. Jumlah per shift cuma 7 orang kala itu. Waktu itu istirahat shift 2 sekitar jam 9.30 malam. Saat istirahat, semua anggota shift duduk bareng untuk mengobrol. Di situ ada 2 kursi. Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, salah satu kursi terbalik sendiri. Semua langsung kaget dan menjauh dari kursi tersebut. Leader Ahmad hanya bilang, kalau mau duduk, duduk aja, nggak usah marah. Kami cuma numpang istirahat. Begitu celoteh leadernya si Ahmad ini. Setelah kejadian itu, tak ada kejadian lagi. Sampai akhirnya si Ahmad ini kebagian waktu shift 3. Sekitar jam 2 malam, Ahmad ini ke toilet. Saat keluar toilet, Ahmad melihat salah satu temannya masuk toilet. Lalu sebelum kembali ke ruangan kerja, Ahmad menyempatkan diri untuk minum. Tiba-tiba teman Ahmad yang tadi masuk ke dalam toilet datang dari arah depan Ahmad dan menuju ke toilet. Jadi toilet pabrik Ahmad ini tepat di depan galon minum. Jadi kalau orang keluar masuk dalam toilet itu harusnya lewat persis di depan Ahmad yang sedang minum tadi loh. Lah, bukannya lu tadi di toilet? Yaelah, orang gue baru aja mau ke toilet, ngawur aja lu Mat. Udah, gue mau boker. Ahmad pun merasa kebingungan dengan hal yang baru saja ia alami. Ada 2 Mahdi di tempat yang berbeda. Kemudian setelah kejadian ganjil tersebut, tak ada lagi kejadian ganjil apapun sampai beberapa bulan kemudian. Hingga akhirnya datanglah bulan Ramadan. Kejadiannya waktu bulan puasa saat itu kira-kira sekitar maghrib dan tibalah waktu berbuka puasa. Setelah berbuka dan juga sholat, Ahmad dan juga 2 temannya duduk di smoking area sambil mengobrol dan menghisap rokok. Tiba-tiba saat mereka tengah menikmati rokoknya, tiba-tiba ada suara tawa wanita. Sejenak suasana menghening dan juga mereka masih berpikir dengan logika. Lalu mereka melanjutkan obrolan lagi. Tiba-tiba tawa wanita itu semakin kencang. Akhirnya ketiga pemuda tersebut langsung ngacir dan meninggalkan tempat smoking area tersebut. Mereka baru menyadari hal tersebut saat mereka bertiga masuk line. Mereka sadar bahwa saat itu yang masuk shift 2 semuanya ada karyawan pria. Dan gak ada karyawati sama sekali. Karena di pabrik ini pun memang jarang karyawati sih. Hanya petugas admin dan juga office kalaupun ada karyawati. Terus yang tadi ketawa siapa dong? Oke, kisah pabrik ini belum selesai dan nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like dan juga share channel ini biar kalian gak ketinggalan teror-teror selanjutnya. Halo, buka pintunya.
Aku di belakang. Aku di